POP jarak sama Saroni dapat kaset BF sama BHBA-nya. Olah buat lo olah. Dari rakyat untuk rakyat. Kalian ingetin ya, wajah-wajah keempat orang ini. Orang-orang inilah penyebab adanya aksi demo besar-besaran kemarin. Karena perilaku mereka, karena pernyataan mereka, sehingga rakyat marah melakukan aksi besar kemarin. Sahroni yang membuat pernyataan menyudutkan rakyat Indonesia yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia yang mau membubarkan DPR adalah orang-orang tertolol sedunia. Harusnya Anda anggota DPR yang paling tolol. Terus ini Eko Patrio yang joget-joget di gedung DPR dikritik ya, dikasih saran oleh masyarakat Indonesia, dia malah nantangin, malah joget-jogetnya lebih parah lagi pakai sound yang lebih besar. Dan juga ini si Uya Kuya yang si rambut biru ikut-ikutan joget. Ketika dikritisi dia mengatakan bahwa kita kan artis, wajar joget-joget. Lah kalau mau jadi artis kalian, jangan jadi anggota DPR. Nih yang perempuan Napa Urba yang komplain katanya rumahnya jauh dari Bintaro ke Senayan dan dia mendukung tunjangan anggota DPR 50 juta. Mbak, kalau misalnya kerjanya jauh, takut macet, takut terlambat ke tempat kerja, datangnya pagian, bangunnya pagian, ya berangkat sebelum subuh, tuh nggak bakalan macet. Lah gimana mau macet? Anda bangun jam 6, dandannya 3 jam, nyampe ke sana jam berapa? Jadi ingat, nanti ketika ada pemilihan anggota DPR lagi, tidak usah dipilih anggota DPR manapun, terutama keempat orang ini nih, nggak usah dipilih ya, karena mereka adalah benalu di Indonesia. Dia mengatakan bahwa katanya DPR, kalau Indonesia nggak ada DPR itu nggak bisa apa-apa. Kata siapa? Justru Indonesia tanpa DPR itu lebih bagus daripada Anda ada di Indonesia jadi racun, jadi perusak negara Indonesia dan jadi beban negara Indonesia. Untuk KPK, tolong nih diperiksa nih anggota DPR kayak gini nih. Sahroni pernah diperiksa oleh KPK. Nih Eko Patrio udah berapa dekade jadi anggota DPR. Nih mereka para anggota DPR ini terpilih jadi anggota DPR bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Lihatlah kekayaan mereka, ya kan? Mereka mencari untung jadi anggota DPR, ya. Salam akal sehat. Dari hasil jarahan di rumah Sahroni, ya, ini ada yang berhasil menjarah jam tangan. Kalian tahu nggak ini jam tangan apa dan harganya berapa? Ini bukan jam tangan main-main ya. Ini tuh jam tangan ya, bukan sekedar jam tangan. Please yang ngejarah kalau lo mau jual, ya jangan lo jual cuma 200.000, ya. Nggak tahu deh yang ngejarah ini dia ngerti nggak sih tentang jam dan harganya berapa. Jadi berdasarkan informasi yang gue dapat ya dari Yoshi ya, nih dari IG-nya dia, jam tangannya itu harganya sangat amat mencengangkan. Dan berapa jam tangannya, tebak? 11,7 miliar sekian. Ini gila sih ya, ini gila sih ya. Tapi nggak tahu ya jam tangannya asli atau palsu, gue kagak tahu. Tapi jangan dijual dulu lah ya, itu bisa buat investasi 7 turunan kali. Tapi pertanyaannya, bisa beli jam tangan semahal itu, duitnya siapa? Duitnya siapa? Gue mau nanya, menurut kalian duitnya siapa? Guys, komen below dong, gue butuh ide mau impersonate Sahroni sama Izzy di Singapura sekarang lagi debat. Pasti istrinya kayak ngomong, kan aku udah bilang mas, jangan ke Singapura, rumah kita diranjam. Di Jiara, tas LV aku mas, tas LV. Terus kata masnya, terus Sahroni ngomongin, iya Neng, sabar, kaset BF aku juga diambil. Ratu Nyinyir sudah turun dari Laut Tidur, ya. Ratu Nyinyir akan membela rakyat Indonesia, akan membubarkan DPR. Tunggu Ratu Nyinyir akan mengamuk ya, tunggu kalian. Amarah Ratu Nyinyir tidak bisa dikendalikan. Hidup rakyat, bubarkan DPR, rakyat bisa maju tanpa DPR. Hidup Alemo. Sahroni bilang, ya harta gua habis. Habis Sahroni, habis yang ikutin tuh.
Ini datangnya dari mana. Suasana mencekam di rumah Sahroni, di ajak-ajak warga atau di jarah ya guys. Ini amarah warga sudah tidak terbendung lagi gara-gara ucapan Sahroni yang menganggap warga atau rakyat kecil itu tolol sedunia. Dari ucapan tersebut, amarah warga pun memuncak berbondong-bondong untuk mendemo ke rumah Ahmad Sahroni. Kasihan juga rumah Pak Sahroni diacak-acak dan barang-barang berharga dan brandednya yang mahal alhamdulillah berhasil dirampas oleh rakyat. Undang-undang perampasan sudah diaktifkan oleh rakyat sendiri. Tidak perlu menunggu DPR karena DPR tidak bisa kalau tidak korupsi uang rakyat guys. Kasihan Pak Sahroni. Kasihan nggak tuh semangat buat rakyat.